Halo investor yang budiman. Komunitas analitis berhubungan dengan Anda Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Jika perlu, Anda bisa menghentikannya. Anda dapat mempertimbangkan semua parameter perusahaan yang diteliti dengan lebih cermat. Sekarang kita akan menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini Red Cat Holdings Inc., ticker RCAT. Ulasan ini dibuat berdasarkan informasi terkini pada saat 7 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets perusahaan Red Cat Holdings, Inc., termasuk dalam subkategori military, 64 organisasi terlibat dalam analisis dan ini sangat representatif. Kita akan melihat keputusan yang dibuat di akhir video ini. Hasil keseluruhan perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, minus 7,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori, 1,8 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa peringkat rata-rata untuk keseluruhan pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Dengan skor minus 7,5 poin bagi perusahaan Red Cat Holdings Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Red Cat Holdings, Inc., dan perusahaan subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan Red Cat Holdings, Inc., menunjukkan perubahan sebesar 661,9%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 6,1%. Ini tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan Red Cat Holdings, Inc., adalah 0,53 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar subkategori 655 miliar dolar. Red Cat Holdings, Inc., menyumbang 0,081%, ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,02 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 191 miliar dolar. Red Cat Holdings, Inc., menyumbang 0,012%. Setelah membandingkan saham yang diduduki bursa dan kapitalisasi neraca, kita akan melihat sebagai berikut. Membagikan Red Cat Holdings Inc. pada subkategori penilaian kapitalisasi pasar sebesar 0,081%. Nilai bukunya sebesar 0,012%. Yang 85% lebih kecil dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi keseimbangan organisasi dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Liabilitas keuangan perusahaan yang dianalisis berjumlah 0,012 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 60% ekuitas. Peringkat kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap laba adalah 0. Sedangkan rata-rata pada subkategori adalah 24,8, jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan organisasi subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 38 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang sangat buruk bagi harga perusahaan. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 32,2. Rata-rata subkategori adalah 1,7, lebih tinggi 1.794% dibandingkan subkategori. Penilaian nilai bursa terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 20 juta dolar. Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi perusahaan.
Penilaian perkiraan volume penjualan di masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marginnya minus 232,9%, dengan rata-rata pada subkategori 6,8%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 239,8%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel subkategori adalah 0,009%. Ini 800% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan hal ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai pasar saham perusahaan Red Cat Holdings, Inc., melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah sebesar $5.937.000. Dan di subkategorinya ada $646.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 819%. Penilaian jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori lumayan, 0 poin. Keuntungan per individu karyawan dikurangi $430,300. Rata-rata untuk subkategori adalah $26,100. Dan selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 1,550%. Estimasi keuntungan per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Bagian pendapatan untuk setiap karyawan perusahaan adalah $184.000. Menurut subkategori $382.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 108%. Perkiraan volume pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Saham yang dijual menyumbang 12%, dengan rata-rata subkategori 2%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 49% untuk perusahaan Red Cat Holdings Inc. Pada subkategori, tingkat RSI 14 adalah 35%. Secara teknis, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan Red Cat Holdings Inc. Penilaian aktual saham perusahaan adalah sekitar $6,16. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $13,32. Dinamika perkiraan saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 116%. Ayo buka tabel pemesanan. Tersedia, link ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat oleh sistem informasi pada musim tertentu Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan penilaian perusahaan Red Cat Holdings, Inc. Sistem bantuan Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk turun pada harga $6,17 per saham. Pesanan dibuka karena perusahaan tersebut memiliki peringkat yang agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 3,81. Stop loss ditetapkan pada 8,53. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Kemudian order tersebut ditetapkan secara mandiri berdasarkan hasil sesi perdagangan pada tanggal 7 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, GD, adalah pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan utama atau penyeimbang. Urutan kedua ditetapkan pada level saat ini.
Terima kasih banyak telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.